Gatal-gatal yang disebabkan oleh infeksi jamur pada saat bencana banjir membuat para korban merasa tidak nyaman untuk melakukan kesehariannya. Penyakit kulit adalah penyakit yang sering muncul ketika terjadi bencana banjir. Salah satu penyakit kulit yang muncul itu adalah tinea pedis. Tinea pedis atau yang lebih dikenal sebagai penyakit kutu air adalah salah satu penyakit yang sering muncul setelah bencana banjir. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur yang bisa tumbuh di kulit akibat kondisi kulit ini lembab. Nah, gejalanya salah satunya itu ada muncul kemerahan, lalu juga kulit tampak bersisik, bahkan sampai melepuh hingga retak di sela-sela jari. Nah, selain itu, penderita tinea pedis ini biasanya juga merasakan gatal-gatal dan juga sensasi terbakar atau panas pada area yang terinfeksi. Tinea pedis ini tidak hanya menyebabkan rasa tidak enak saja, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Nah, jika penyakit ini tidak ditangani dengan baik, penyakit ini bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain, bahkan sampai menular ke orang lain. Nah, di sini kita akan bahas beberapa cara untuk menangani tinea pedis. Salah satunya itu dengan perilaku PHBS. Nah, perilaku PHBS itu apa sih? Nah, untuk lebih lengkapnya, simak terus ya videonya. PHBS atau pola hidup bersih dan sehat merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, keluarga, ataupun masyarakat yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Nah, selain itu, tujuan dari PHBS ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat serta memaksimalkan kualitas hidup. Nah, dalam PHBS ini ada 10 indikator. Nah, yang pertama yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Lalu yang kedua, memberi ASI eksklusif. Yang ketiga, penimbang balidan setiap bulan. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Lalu yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Yang kedelapan, konsumsi buah sayur. Lalu yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang ke-10 yaitu tidak merokok di dalam rumah. Dari 10 indikator tersebut, ada 5 langkah penting yang perlu kita lakukan untuk mencegah dari permasalahan tinea pedis. Yang pertama, yaitu menggunakan air yang bersih. Nah, ada beberapa cara. Mungkin saat banjir, kita kesusahan untuk mencari air bersih. Nah, yang pertama, mungkin kita bisa meminta air bersih kepada PDAM terdekat. Lalu, kalau misalnya tidak ada, kita bisa menggunakan air kemasan atau air mineral untuk mengganti, karena air bersih itu cukup penting untuk menjaga kebersihan diri kita. Nah, kalau misalnya memang tidak ada PDAM atau akses untuk membeli air kemasan atau air mineral tersebut tidak ada, kita bisa melakukan yang namanya penyaringan air. Nah, setelah tadi kita tahu caranya mendapatkan air bersih itu bagaimana, selanjutnya yang kedua yaitu mencuci tangan dan mencuci kaki dengan air bersih dan sabun. Tentunya hal ini untuk menjaga kebersihan diri kita, karena kita tidak tahu saat banjir itu kita rentan sekali terkena penyakit dan banyak sekali kotoran yang perlu kita bersihkan seperti itu. Lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan jamban yang sehat untuk menghindari dari kontaminasi air yang kotor. Lalu yang keempat, kita bisa memberantas jentik-jentik nyamuk yang biasanya itu sering ada pada saat banjir. Lalu yang kelima, kita bisa mengonsumsi buah dan sayur serta makanan-makanan sehat lain untuk menjaga imunitas tubuh kita. Seperti itu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan, terutama untuk menghindari infeksi jamur pada kulit, yaitu dengan menjaga kebersihan secara mandiri, seperti mandi secara teratur menggunakan sabun, lalu juga mencuci kaki dan tangan dengan baik dan benar, dan juga tidak lupa untuk menjaga kondisi kulit agar tidak lembab, karena kulit yang lembab itu menjadi salah satu penyebab pertumbuhan dari infeksi jamur. Nah, selain itu, perawatan terhadap kuku, tangan, rambut, dan kaki juga harus diperhatikan. Karena dengan kebersihan kulit menjadi hal yang utama dan menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi terjadinya infeksi jamur pada kulit kita. Nah, pada masa sekarang ini, obat anti jamur sudah semakin berkembang dengan baik dan juga diharapkan mampu untuk mengurangi angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur tersebut. Nah, dalam menangani tinea pedis,
dapat ditempuh dengan menggunakan obat anti jamur, baik secara minum dengan melalui mulut maupun secara oles, ataupun kita bisa mengkombinasikan kedua cara tersebut agar mengurangi infeksi jamur pada kulit kita.